Ngaku anak kardinal. Woi, kardinal punya istri aja kagak? Nggak sekalian aja ngaku adik Yesus. Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Pavel 88 Channel. Jangan lupa untuk selalu waras. Dan untuk waras, kita harus mencari kebenaran sejati. Kita harus memiliki patokan kebenaran yang sejati. Karena kalau yang kita yakini bukan kebenaran yang sejati, maka apa yang kita yakini itu akan membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Dan jikalau firman Allah yang mengisi hidup seseorang, maka firman itu akan mengubahkan hidup orang untuk semakin baik, untuk semakin cerdas, untuk semakin waras, ya, untuk semakin mulia akhlaknya. Bukan untuk semakin bobrok, semakin jadi penipu, pembohong, pembual. Ya, ketika bukan kebenaran yang diisi dalam pikiran kita, maka yang keluar adalah apa? Ketidakbenaran juga. Ketika yang kita sering isi adalah dusta, makanya yang keluar juga adalah dusta. Dan biasanya kita akan diseret dari dusta yang kecil kepada dusta yang lebih besar lagi. Sehingga hidup kita akan diikat oleh yang namanya dusta. Dan ingat, bapa segala pendusta adalah iblis, setan, itu kata Alkitab. Sehingga orang yang suka menggemakan dusta, menggemakan kebohongan, maka sebenarnya bapaknya adalah iblis, setan. Terlepas apapun jabatannya, terlepas siapapun dia. Kalau dia hidupnya terus dalam kebohongan, dalam dusta, apalagi mendustai banyak orang, maka dia adalah antek-antek iblis. Dan orang-orang yang suka mendengarkan dusta adalah kroni-kroni atau anak-anak iblis. Oleh karena itu, jadilah waras dan carilah kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Wow, tidak ada selain Yesus. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran sejati akan menghidupkan Anda, akan memberi kepada Anda keselamatan. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Carilah Yesus, maka kebenarannya akan membenarkan hidupmu. Engkau yang dulunya hidup dalam dosa akan disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus. Hidupmu yang lama akan ditanggalkan dan engkau akan memperoleh hidup yang baru. Bukan dari daging, tetapi dari roh. Roh Allah akan berdiam dalam hidupmu dan akan memperbarui engkau menjadi manusia baru. Pikiranmu baru, perbuatanmu, hidupmu, karaktermu akan diubahkan oleh Tuhan semakin baik dan semakin mulia. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Saya sebenarnya tidak heran sih. Rata-rata selama ini yang saya jumpai, para ustadz mualaf, bahkan 100% yang saya ketahui ya selama ini, mereka adalah manusia-manusia pembohong. Manusia-manusia yang suka berdusta. Ketika katanya mereka mendapat hidayah, bukan menjadi orang yang baik, yang jujur, tetapi menjadi orang pembohong. Mengakunya mantan pendeta lah,
Ya, bahkan video yang akan tayang kali ini, lihat judul di atas. Mantan pendeta termuda se-Asia Tenggara. Siapa sih manusia ini? Bahkan wajahnya pun baru saya lihat dalam video ini. Lalu mengaku mantan pendeta termuda se-Asia Tenggara. Sungguh-sungguh mengherankan. Apa kebohongan dia? Mari kita saksikan video ini. Ya, oke. Sebelum kita menyaksikan video ini saya temukan sumbernya ya dari Katolik Garis Lucu. Ya. Dari Katolik Garis Lucu, dia menulis caption seperti ini. Bernama Insinyur Ignatius Yohanes, sarjana teologi, ketua misionaris Kristen Indonesia, sekolah di Vatikan. Bapaknya namanya Profesor Dr. Ignatius, Sastrawardaya, Master Teologia, WKWKWK. Namanya sih berbau Katolik, ngaku anak kardinal. Woi, kardinal punya istri aja kagak? Gak sekalian aja ngaku adik Yesus. Sangat aneh memang ya. Tapi mari kita simak video apa yang dia katakan ini ya. Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius, sarjana teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004. Dari namanya saja saya merasa aneh mendengar ya. Ya oke lah. Entahkah betul atau tidak itu urusan dia. Tapi yang saya mau komentari di sini tentang dia mengatakan bahwa dia seorang ketua misionaris Kristen Indonesia. Saya juga baru dengar ya. Sepengetahuan saya tidak ada yang namanya organisasi ya, organisasi misionaris Kristen Indonesia. Memang di Indonesia ini banyak lembaga-lembaga misi yang bergerak di bidang sosial ada, yang bergerak di bidang penginjilan ada, yang bergerak di bidang sekolah ada, dan banyak hal. Tetapi tidak ada organisasi yang mengatasnamakan Lembaga Misionaris Kristen Indonesia. Saya baru dengar juga ini. Ya. Dan dia mengaku sebagai ketua pada 2004. Ini saya kira kebohongan dan sesuatu yang dibuat-buat ya, supaya ada bahan ceramah, supaya orang terhipnotis. Oh, dia ini orang hebat. Oh, dia ini ketua misi. Berarti dia ini tahu ya tentang penginjilan dan lain sebagainya. Ini kan cara dia untuk menarik perhatian orang supaya orang mau dengarkan dia. Padahal ini sebenarnya kebohongan. Kebohongan yang sangat-sangat luar biasa. Wow. Tidak takutkah mereka kepada Tuhan dengan membohongi banyak orang? Ya, semogalah saudara kita yang mendengarkan ceramah ini sadar ya, kalau yang berceramah itu sebenarnya seorang pembohong. Dan jangan biarkan diri kalian dibohongi oleh ustadz-ustadz model kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Terlepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatikan School Roma Italia, saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kebohongan lagi ini. Dia mengatakan ya sekolah di Injili Vatikan School, IVC.
sangat-sangat mustahil di Vatikan ada yang nama sekolahnya Injili. Injili itu kan bahasa Melayu ya, yang sangat-sangat tidak mungkin di Vatikan menggunakan nama Injili. Ya, setidaknya menggunakan nama Evangeli atau Evangelikan. Ya tidak mungkin lah nama sekolahnya Injili. Emangnya itu Indonesia? Ya kalau di Indonesia mungkin oke lah ada sekolah Injili. Tapi kalau di Vatikan ada yang namanya sekolah, ada yang sekolahnya bernama sekolah Injili, itu sangat-sangat tidak mungkin. Karena Injili itu bukan bahasa Itali, bukan bahasa Roma ya. Injili itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kalau sekolah Injili ada di Indonesia itu wajar. Aduh ini kebohongan yang Masya Allah. Ini baru berapa detik dia bicara ini sudah bohong semua ini ya. Lanjutkan lagi. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Maksudnya aduh. Coba kalau berbohong itu pakai data dikit lah ya. Supaya aduh. Ini ketahuan sekali bohong. Bagaimana mungkin seorang yang diangkat menjadi kardinal itu memiliki istri dan anak? Kardinal itu adalah orang yang diangkat oleh paus secara langsung. Mereka itu orang petinggi-petinggi di Gereja Katolik Roma yang menjadi pembantu atau pendamping paus dalam memberikan nasihat, dalam mengambil keputusan-keputusan. Itu tugas dari yang namanya kardinal. Untuk lebih jelasnya, apa itu kardinal? Mari kita saksikan. Ya, menurut Wikipedia, kardinal, ya, apa itu kardinal? Ini merupakan baju ya, baju kebesaran. Kardinal ini seragamnya, ya, seragam kardinal. Ya, kardinal adalah pejabat senior dalam Gereja Katolik Roma. Berarti dia adalah adalah pejabat yang sudah senior ya. Bukan pejabat abal-abal lalu diangkat jadi kardinal. Jadi dia sudah menjabat, sudah sangat senior, berarti umurnya tidak mungkin lagi umur yang muda. Tentu ya sudah tua, mungkin saja 60-an atau 70-an tahun ya. Adalah pejabat senior Gereja Katolik Roma. Terus berada di bawah paus dan ditunjuk langsung oleh paus sebagai anggota Dewan Kardinal. Berarti yang menunjuknya itu langsung paus ya. Habis paus ya di bawahnya paus kardinal. Ya seperti ada presiden, di bawahnya presiden ya para menteri-menteri, begitulah kira-kira. Tugas para kardinal adalah untuk menghadiri rapat dalam Dewan Suci dan siap sedia untuk hadir, baik secara pribadi maupun bersama-sama kapanpun Sri Paus membutuhkan nasihat mereka. Jadi untuk menjadi kardinal itu bukan orang sembarangan, itu bukan orang abal-abal, dan mereka mustahil punya istri, ya mustahil punya anak ya, karena kardinal itu tidak boleh menikah, sedangkan para pastor aja tidak menikah, apalagi kardinal.
Sedangkan para biarawati saja tidak menikah, apalagi kardinal. Memiliki jabatan yang sangat tinggi, ya, jabatan penting di Katolik Roma, maka mustahil mereka memiliki istri dan anak. Jadi menurut saya, sekali lagi membuktikan bahwa Ustadz ini adalah seorang pembual yang mengaku mualaf, ya, mengaku orang penting padahal tidak penting. Oke guys, jangan mau dibodohi lagi ya. Jadi sudah jelas ya apa itu kardinal. Jadi sangat-sangat mustahil seorang kardinal memiliki anak manusia seperti ini. Gile. Oke. Jadilah waras, ya. Jangan beri panggung kepada para pembohong-pembohong ini. Rusak otak Anda nanti dengan mereka ini. Kalau Anda tidak mencek fakta, maka Anda akan percaya dengan bualan kebohongan ini. Oke, salam waras and God bless you. Bye-bye.